Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Philip Online, kembali lagi dalam program podcast. Saat ini saya kedatangan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Cilegon, Bapak Dr. Ismatullah. Gimana kabar sehat, Pak? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Di tengah kesibukan, apalagi kayaknya capek banget ini setelah pulang dari Jakarta, kita bakal cerita-cerita banyak nih. Mengingat kemarin Pak Ismat baru saja mengikuti pelatihan kepemimpinan nasional Sono. dan mendapatkan penghargaan. Apakah senang nggak nih Pak dapat penghargaan Pak? Ya, sebetulnya di euforia penghargaan sekarang ikutan senang aja, Senang ya? Ya karena terlibat dari awal kan? karena itu kan prosesnya berbulan-bulan, Hmm. sehingga ketika di ending mendapatkan penghargaan yang tidak disangka-sangka, maka ada tingkat kepuasan tersendiri ketika jerih payah itu kita lakukan. Ya, jadi prestasi yang kita dapatkan ataupun penghargaan yang kita dapatkan jika kita sudah melaksanakan rangkaian dari awal sampai akhir, tahu rasanya capeknya, pegelnya segala macem lah, kita menguras pikiran, tenaga, sampai kemudian di akhir mendapatkan nilai yang lebih baik dari peserta yang lain gitu. Ya, Mungkin seperti itu ya Pak. ya artinya ibarat mancing ini yang masang umpan sendiri, Hmm. terus kita melempar pancing ke kolam, sampai ikan dapat yang besar itu, Ya, tarikannya itu membuat berbeda daripada kita beli ikan di pasar lah, seperti itu kira-kira. beda ya. Ya mungkin sahabat Philip Online diperjelas nih Pak. Kemarin kan ikut pelatihan kepemimpinan nasional kedua. Bukan kedua, Apa ini banyak jadi soalnya diberitakan tingkat beda-beda. dua. Oh tingkat dua, Karena ada tingkat satu, ada tingkat dua, tingkat dua. Dan itu nasional. nasional, angkatan satu di tahun 2023, Eh, Pelaksanaannya di lembaga LAN Pejompongan Jakarta. LAN, lembaga administrasi Jadi itu negara. lembaga LAN untuk diklatnya itu di Eh, Pejompongan pusatnya. Kemarin peserta dari se-Indonesia berarti. Ada berapa Pak? Ya, tersebar 60 peserta itu dari wilayah Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Maluku Utara sampai ke Papua. Artinya merata. Eh, Dari Sabang sampai Merauke lah istilahnya. ya. Ujung Barat sampai ujung Timur itu semua terwakili kira-kira. Dan dari berbagai instansi, bukan hanya kalau Bapak kan sebagai kepala dinas di Pemkot Cilegon, apakah dari kementerian atau dari lembaga Jadi instansi? ada dari kementerian, ada dari lembaga, ada dari Pemda yang dari provinsi maupun dari kabupaten dan kota. Jadi beragam. Ada juga dari Badan, Biro Statistik seperti itu. Ada juga dari DPD, MPR. Artinya seluruh yang namanya kementerian, lembaga dan badan itu dan OPD itu berarti terwakili semuanya. Oh, terwakili sampai ada 60 orang. Ya, tadi kita angkatan satu hari ini tuh sudah 14 angkatan. Jadi begitu ketatnya sebuah sebuah pelatihan yang diselenggarakan LAN ini yang tersebar seluruh Indonesia juga. Ada yang di Surabaya, ada yang di Medan, ada yang di Makassar, ada yang di Cianjur, yang di Bandung. Sehingga LAN itu sebetulnya punya cabang-cabang di seluruh wilayah Indonesia. Tapi saya diklatnya berada di pusatnya. Karena Pejompongan itu memang pusat diklatnya LAN yang dimiliki pada awal. Bahkan di situ saya baru tahu ternyata ada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara. Ya. Jadi kalau STIA yang paling tua itu ya adanya di LAN Pejompongan tadi. Seperti itu. Oh, berarti menyatu dengan kampus. Nah, menyatu dengan kampus, di situ ada asramanya. Jadi badan diklatnya pengembangan kompetensi itu memang ada di Pejompongan. Jadi yang di provinsi-provinsi juga memiliki, itu tetap di bawah koordinasi dari LAN pusat seperti itu. Ada syarat khusus nggak sih Pak untuk menjadi peserta Pak? Dari peserta yang ada kelihatannya yang penting diusulkan, tetapi untuk eselonnya memang rata-rata eselon 2, ada juga yang eselon
sekda misalkan satu tapi belum punya sertifikat eselon 2, Ya. sehingga itu juga ada yang ikut, ada juga yang belum eselon 2 semacam sekretaris misalkan ya, Hmm. tapi disertakan. Itu juga bisa. Jadi di diklat PKN 2 angkatan 1 yang saya ikuti tahun 2023 itu beragam peserta. Tapi ketika pemberian materi itu sama rata semuanya. Wih, sama rata. Artinya diberikan keilmuannya tidak dibeda-bedakan, Ah. dan itu memang perbedaannya. Oh, berarti kalau mau naik jabatan atau ke jenjang selanjutnya eselon harus mengikuti diklat ini, Pak. Kalau dulu sebelum reformasi itu nggak ada yang di PKN 2 itu belum eselon 2. Ya. Belum menjadi eselon 2. Rata-rata orang yang akan menjadi eselon 2. Berarti dipersiapkan untuk Nah, jadi menjadi eselon ketika 2. mau ikut open bidding atau assessment itu semua sudah memegang Mm-mm. sertifikat PKN 2. Nah, jadi ketika nanti diangkat itu dia sudah lulus kualifikasinya. Jadi teruji di sana. Tapi sekarang itu mungkin entah regulasinya berubah. Ketika sudah jadi eselon 2 baru pada ikut pelatihan. Nah, jadi yang benar memang sebelum jadi eselon 2 ikut pelatihan dulu. Nah, bila belum memiliki sertifikat PKN 2 itu maka tidak bisa turut serta. Maka kewenangan-kewenangan pemerintah daerah akan terkunci di situ. Tidak serta-merta ketika terjadi sebuah kepemimpinan yang baru mengangkat ya kolega-koleganya, itu nggak bisa waktu itu. Oh, berarti ini bagian dari syarat untuk naik ke jenjang berikutnya. Berarti kan secara kualitas ASN dengan jenjang eselon yang sudah tinggi berarti akan lebih baik. Nah, jadi tujuannya ke arah situ kan, Pak? Jadi ini pelatihan yang di masa reformasi sampai hari ini itu bedanya dengan sebelum reformasi. Kalau zaman reformasi itu orang jadi pimpinan dulu baru diklat. Kalau zaman Orde Baru diklat dulu baru jadi pimpinan. Jadi istilahnya dipersiapkan dengan baik oleh LAN itu untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang memimpin organisasinya di daerah, sehingga kemampuan itu bahasanya lulus atau menjabat sebuah pimpinan di lembaga, organisasi maupun kementerian itu sudah memiliki standarisasinya. Jadi istilahnya kayak orang belajar motor lah. Belajar dapat SIM itu kan setelah kita bisa naik motor. Ya. Lulus tes, barulah kita dapat SIM. Tapi kalau sekarang kan bikin SIM itu sepertinya siapa yang sanggup bayar menyelesaikan administrasi di polisian dapatlah surat izin mengemudi. Jadi dari logika ini memang ada perubahan kira-kira. Itu ada. Berarti ini sudah dimulai dari kapan dan berakhir kemarin kan? Ya kita mulai kemarin itu dari Februari. Ya, Februari, Maret, April, Mei, Juni, artinya ini sudah sekian bulan, tapi dengan pola on campus, off campus istilahnya. Jadi ketika on campus kita masuk, ketika off campus kita mengerjakan berbagai aktivitas di lapangan, dan ternyata PKN 2 Angkatan 1 tahun 2023 ini sedang uji coba. Mola blended learning. Jadi kayak hybrid kali ya Pak? Ada yang blended itu kaitan sama luring istilahnya, ya istilah juga dengan daring. Jadi percampuran itu. Karena saya pernah mengalami jadi kepala dinas pendidikan di sekolah, ya blended ini yang dulu kita terapkan zaman di COVID. Nah bedanya LAN ini menerapkan tidak di zaman COVID. Nah, gitu. Jadi tetapi ya tentunya ini kualitasnya tidak berarti menurun, tapi justru beberapa pekerjaan kita di kantor terselesaikan. Hanya memang ketika tuntutan pekerjaan kantor itu menumpuk berbarengan bersamaan dengan tugas-tugas diklat, maka di situ kita memanage waktu saja. Dan kita memang dipersilahkan memiliki tim. Jadi bikin ngebentuk tim sendiri, Pak? Dipersilahkan oleh LAN memiliki tim dikarenakan yang namanya inovasi dan perubahan itu kan the winning team.
nggak mungkin kita bekerja lakukan perubahan sendirian. Alpha Edison, James Watt kira-kira dulu ketika menemukan Bolham mungkin pemikirannya sendiri. Tapi ketika dia membuat bola listrik, Edison itu tetapnya menggunakan tangan-tangan yang lain. Jadi sebuah inovasi, sebuah perubahan, sebuah kesuksesan untuk yang terbaik, the winning team, nobody perfect aja. Jadi harus ada timnya. Nah, tinggal kita memanage tim tadi untuk bisa mengikuti arahan-arahan yang memang kita diarahkan oleh coach sendiri, oleh pelatih. Berarti ada project dong, Pak. Ada project untuk selama perjalanan di klub ini, ada project khusus yang harus dikembangkan. Artinya di situ ada salah satu tugas yang direncanakan oleh kita sebagai peserta untuk melakukan sebuah rencana proyek perubahan. Dan rencana proyek perubahan itu kan melibatkan banyak pihak. Di internal kita harus memiliki tim, namanya tim efektif. Tapi ketika ke eksternal, kita juga berhubungan dengan stakeholder yang terkait. Nah, bagaimana mengefektifkan tim tadi, juga mengkoordinasikan dengan stakeholder yang ada di luar, supaya proyek perubahan kita ini menimbulkan dampak, bukan hanya di kantor kita, tapi keluar. Nah, permasalahan-permasalahan ini kan karena kita datangnya dari kota, ya sekupnya kota. Kalau yang provinsi, sekupnya provinsi. Nah, kalau yang nasional, berarti sekupnya berbicara sekup nasional. Sehingga memang di dalam PKN ini, proyek perubahan yang berdampak besar, pastilah yang ada di kementerian, yang memiliki kacamata nasional. Nah, kalau saya yang dari kota, maka sekupnya cuma kota. Jadi sebetulnya ada tingkat kewajaran ketika pusat menjadi ranking 1 misalkan. Terus gubernur kemarin itu yang ranking 2 itu yang dari gubernur yang ranking 2. Iya, maksudnya dari tingkat provinsi. Ya. Ya, yang ranking 3 kemarin itu dari kementerian, tapi kementeriannya cuma yang luar negeri. Artinya dia segmennya. Nah, yang keempat saya yang dari kota. Dari kota, luar biasa. Artinya kelihatannya LAN juga memiliki proporsional sebuah sistem lah kira-kira, bahwa yang memiliki skup nasional itu dampaknya akan lebih besar daripada yang tingkat kota. Jadi sebetulnya untuk masalah nilai tidak berarti yang 4 lebih rendah daripada yang 1, tapi dampak proyek perubahan ya benar. Nah, kelihatan itu juga sepertinya pengamatan saya jadi bahan pertimbangan. Dan dari kabupaten kota bukan tidak mungkin menjadi ranking 1, tapi dalam sejarahnya nggak ada. Gitu, ada tingkatannya. Nggak ada. Inovasi yang dibuat kemudian pada saat presentasi mungkin tim penilai juga akan melihat ini dampaknya sejauh mana. Gitu. Sekalipun inovasi yang saya buat kemarin itu sebetulnya se-Indonesia belum ada. Apa tuh, Pak? Iya. Ya, jadi layanan arsip vital sekolah Kota Cilegon. Nah, setelah saya coba benchmark ke Semarang, ke Bogor, Probolinggo, ya terus dari Google juga saya cari terus. Ternyata memang belum ada se-Indonesia yang menerapkan layanan arsip vital sekolah untuk masyarakatnya. Ya. Dan saya melihat jumlah siswa di Cilegon itu kan ada 86.000 untuk dididik. Anggap saja misalkan di Kemenag sama ada 160.000. Nah, untuk proyek perubahan saya itu saya ngambil tingkat SLTP sekitar 15.000 siswa. Banyak. Ketika nanti sukses di SMP, ini akan berangkat lagi ke jenjang, bisa ke SD, bisa ke PAUD, bisa ke TK. Tidak nutup kemungkinan nanti ke Kemenang, terus ke SLTA, ke madrasah, ke pondok pesantren. Jadi sebetulnya dampak dari inovasi yang saya buat ini sama saja dengan 50% dari penduduk kota Cilegon. Jadi nanti pelan-pelan kita juga akan mengarah kepada layanan arsip vital masyarakat di kota Cilegon. Tapi embrionya kita ambil dulu dari sekolah sebagai sampelnya. Ketika nanti sukses kita kembangkan di jangka menengah dan di jangka panjang. Total kota Cilegon dengan jumlah penduduk 458.000 orang itu tinggal separuhnya kira-kira.
Wah, gitu berarti emang nanti ada big data nih untuk anak-anak sekolah. Insya Allah. Yang lain, Pak, peserta yang lain apakah sama membuat sebuah aplikasi layanan semacam itu atau mungkin ada passion yang lain yang dari masing-masing peserta itu? Ya memang seluruh peserta yang ada beragam. Ada yang Hmm. memang menciptakan aplikasi, ada juga yang menciptakan perubahan saja, Hmm. ada juga layanan yang sifatnya juga dinikmati orang banyak. Jadi sebetulnya tidak menjadi kepastian dan keharusan untuk menciptakan sebuah aplikasi dalam inovasi perubahannya. Ya, Tetapi ketika kita kan membuat proyek perubahan itu latar belakangnya yang belum ada. Dan di Cilegon ini saya kebetulan baru setahun hampir 2 tahun lah di Kepala Dinas Perpustakaan dan Karya Kota Cilegon memandang perlu bahwa hmm. ketika Cilegon ini banjir, Iya, Cilegon ini tentunya misalkan ada kebakaran sekolah ah, seperti yang di SMP 8 misalkan, SMP 10, SMP 2 kemarin. Ternyata arsip tidak terlindungi ketika terbakar. Nah, dengan adanya aplikasi si portal, sistem informasi pengelolaan arsip vital sekolah ini, hmm. nanti mereka akan terlindungi dikarenakan sudah didigitalisasi, kita lakukan e-kapsulisasi, selanjutnya kita simpan di aplikasi tadi, sehingga sebuah arsip sekarang itu tersimpan di 5 tempat, Hmm. di Dinas Perpustakaan Kearsipan, Ada, di pribadinya sendiri, ya, di sekolah. Di sekolah itu di situ ada dua berkas. Selain arsip digitalnya, juga ada arsip manualnya dalam bentuk fotokopi. hmm. Nah, yang ada di aplikasi itu dalam bentuk asli tapi digital. Digital. Jadi digitalisasi ini merupakan sebuah kebutuhan di zaman era milenial sekarang, karena dengan menyimpan arsip vital itu di digital, maka sebagai contoh ketika tsunami di Jepang, ternyata Jepang tidak kolab negaranya Masih ketika tetap terkena jalan. tsunami. Kenapa? Karena ternyata penyimpanan arsip mereka sudah digital, sehingga tidak ada orang di Jepang itu kesulitan bekerja karena ijazahnya hilang. Hmm. Nah, di Indonesia ini, di kota Cilegon khususnya, hilang ijazah tuh kayak kiamat. Nah, dengan adanya si portal dan layanan aktivitas sekolah ini, nanti kita akan membantu melegalisasi sebuah arsip yang kita scan dari data yang kita miliki, sehingga nanti tidak ada lagi cerita orang yang hilang ijazahnya, Hmm. hanya dikasih surat keterangan dari Dinas Pendidikan bahwa betul ijazahnya si Ahmad ini hilang misalkan, tetapi tidak muncul format asli. Nah, kalau nanti ke depan ketika ini kita implementasikan, kita akan membantu Dinas Pendidikan dengan mengeluarkan semacam surat yang menyatakan bahwa arsip itu sesuai aslinya. Dan menurut Undang-Undang Kearsipan, yang berhak memutuskan arsip itu asli atau tidak, yaitu LKD, Lembaga Kearsipan Daerah, yaitu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Ah, jadi bisa dipertanggungjawabkan ya untuk saat ini kita Iya, men-scan terus kemudian filenya dimasukkan ke aplikasi. Jika pun nanti diminta pertanggungjawaban, iya, ini asli atau enggak, khawatir kan iya. disalahgunakan. Berarti dari dinas DPK bisa Nah, menjamin itu. ya, artinya untuk menjamin itu bagian sebuah tanggung jawab. Iya. Nah, makanya kita kenapa menyimpan arsip ini di berbagai tempat, Mm-mm. ya, di dunia maya lah istilahnya. Iya. Ya, jadi kalau seandainya masyarakat khawatir arsip atau data itu kita salah gunakan, kan di pemiliknya juga punya, Mm-mm. di sekolah juga ada. Tapi Dinas Perpustakaan Kearsipan itu sebagai pembanding nantinya. Ketika ada orang kehilangan ijazah, mengeluarkan ijazah yang dari sekolah. Nah, nanti legalisasinya itu dari Dinas Perpustakaan Kearsipan bahwa benar data sesuai aslinya. Iya. Nah, berarti kalau dikeluarkan scan asli, maka itu kita tambahi surat, bukan cuma surat keterangan kehilangan, tetapi surat pernyataan bahwa dokumen itu sesuai dengan aslinya. Dan karena kita memang ya bahasanya
ya disumpah para arsiparis itu untuk bisa menyimpan dokumen dan menjaga. Pak, sistem ini kemudian sasarannya untuk sekolah mana aja nih? Setelah Sipol ada di KPU, Portal si portal, ada si portal ini jadi, kemudian sasarannya kemana saja nih? sesuai dengan namanya sistem informasi pengelolaan arsip vital sekolah, Ah, maka sebetulnya sekolah itu endingnya dari sejak jenjang paling rendah ya ada dari PAUD, PAUD, TK, TK, ada SD, ada SMP, ada SMA, SMK, MA, bahkan tidak nutup kemungkinan ke pondok pesantren dan lain-lain. Tetapi dalam proyek perubahan itu karena kita dikasih waktu cuma 2 bulan, iya. April sama Mei, maka kita tahu dirilah. Ini proyek perubahan ini tentunya tidak mungkin diselesaikan untuk masyarakat sebanyak 458.000 orang dalam waktu 2 bulan, sementara segmen kita itu hanya untuk sebuah pelatihan. Maka di situ ada arahan dari narasumber waktu itu bahwa sasarannya sudahlah masyarakat itu kalau Cilegon ada 8 kecamatan, 43 kelurahan, 1.500 lebih RT dan RW, dan memang ujung-ujungnya saya menyadari terlalu banyak memang. Maka akhirnya kita mengambil sekolah sebagai segmen. Awalnya sekolah ini juga saya sedikit menolak karena Kenapa tuh, Pak? khawatir takut kayak pengen balik lagi ke dinas pendidikan gitu ya. Tetapi karena ternyata masuk akal, sekolah juga bagian dari masyarakat, Iya. akhirnya saya terima dan saya ada kemudahan-kemudahan karena seluruh kepala sekolah saya tahu, alamat sekolah saya tahu, jadi tidak mempersulit apa yang kita lakukan. Nah ini jadi memang enaknya melakukan sebuah perubahan ketika sasarannya kita kuasai, kita pahami secara utuh. Disitulah mungkin yang membuat saya jadi ranking 4 itu karena di luar kepala jumlah murid SMP ada 15.000, SD ada sekitar 45.000, ya. Jadi 86.000 jumlah murid itu saya hafal jenjangnya. Padahal udah 2 tahun ya tidak di dinas pendidikan. Sekalipun rubah-rubah dikit masih ketemu lah angka bulatnya kira-kira. Iya. Dan di aplikasi ini Pak, selain untuk kearsipan, sasaran lainnya, apakah dengan pelayanan segala macam kah Pak? Jadi intinya ini kan latar belakangnya karena di Cilegon belum ada perlindungan arsip terhadap masyarakat, termasuk anak sekolah. Yeah. Belum ada juga sistem informasi atau sistem digital yang juga menyimpan data arsip vital masyarakat. Saya bisa gambarkan bahwa kalau saya misalkan S3, SD saya punya, berarti kan dengan rapot 2, SMP, SMA, perguruan tinggi, S2 dan S3. Kalau perjenjang sekolah 2 saja, sudah 14 arsip. Nah kalau kita ternyata ada rapot, sudah tambah lagi tuh, udah hampir 20 misalkan. Kita punya tanah secelewek, kerong celewek, sudah berapa sertifikat, ya arsip vitalnya. Muncul lagi misalkan, kita punya sertifikat-sertifikat lain yang mendukung pendidikan kita. Kalau satu orang di kota Cilegon ada 30, dikali 450.000 misalkan, ya berapa arsip yang harus kita selamatkan? Ada jutaan. Nah, itu mikir di kota Cilegon yang hanya 8 kecamatan. Jadi sebetulnya yang diharapkan dengan aplikasi yang kita buat ini, si portal ini, nanti masyarakat tuh terlindungi dari bencana. Bencana tuh ada 2 menurut versi arsip. Bencana alam dan non alam. Nah, bencana alam berarti seperti tsunami, gempa bumi, banjir. Ya, non alam itu seperti kebakaran, ya, kemalingan, kira-kira. Terus ketinggalan, misalkan di bis dan lain-lain. Setelah saya komunikasi dengan BPBD, ternyata ada konsep yang berbeda tentang bencana non alam ini. Ya, kalau di BPBD kehilangan mah bukan bencana. Kira-kira dicolong maling, kecurian bukan bencana itu mah. Nah, ternyata memang
disempurnakanlah dengan konsep bencana non alam dari Dinas Kearsipan. Maka kita tetap akan mensinergikan. Nanti ke depan si portal ini harus diikuti dengan mobil siaga bencana. Berarti harus kolaborasi dengan instansi yang lain, dengan PMI. Tapi kita datang ke tempat bencana itu bukan sibuk ngasih makan, nyelamatin anak-anak, nyelamatin arsip kita. Nah, Cilegon belum punya siaga bencana untuk arsip ini belum punya. Maka ini menjadi embrio untuk bisa memberikan rasa nyaman pada masyarakat Kota Cilegon. Efektifnya si portal ini untuk bisa diluncurkan di Kota Cilegon kapan nih Pak? Setelah pelatihan. Kita 2 bulan yang lalu sudah memulai digitalisasi. Sudah mulai. Karena memang di jangka pendek itu harus ada yang diimplementasikan. Nah, sekarang sudah masuk jangka menengah, sudah mulai. Ya. Kemarin ada di SMP 7. Tadi pagi di SMP 2 dan SMP 12. Hari Senin nanti ke SMP 1. Jadi kita bukan bicara konsep. Si portal ini implementasinya sedang berjalan. Jadi kita bicara real time. Untuk masyarakat sedang bekerja untuk melindungi. Kepikiran aja untuk hal-hal semacam ini, Pak. Berarti kan nanti targetnya adalah menyelamatkan semua arsip yang ada di Kota Cilegon, terutama masyarakat Cilegon apapun itu, secara jangka panjangnya nanti. Jadi kalau kekayaan pemerintah daerah Kota Cilegon misalkan 2 triliun, dengan arsip vital kita selamatkan oleh Dinas Kearsipan, maka akan ribuan triliun di kita ini. Kekayaan orang Cilegon akan terselamatkan. Nah, itu dia. Jadi sebetulnya mindset kita bukan memandang hari ini, ya, tetapi memandang ke depan. Sehingga sekarang yang namanya anak cucu dengan adanya sistem informasi ini akan nyaman. Bagi warisannya aman kalau sudah digitalisasi segala macam arsip. Iya ya. Sekarang kan udah zamannya digitalisasi, jadi segala sesuatu harus tersimpan. Iya. Terakhir Pak, statement closing deh karena waktu juga nih. Apa yang bisa disampaikan? Ya, saya menyampaikan kepada masyarakat Kota Cilegon, khususnya kepada yang punya siswa, mulai tahun ini saya mohon izin apabila ijazahnya kita digitalisasi, kita simpan, dan tujuannya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat khususnya anak-anak sekolah. Jadi insya Allah tidak ada maksud mencampuri urusan pribadi masing-masing, tapi justru kami hadir untuk memberikan rasa aman, dijamin, sehingga kalaupun suatu saat ting-bating bahasanya ijazah itu kecurian, kena bencana dan lain-lain, kita ada backup. Backup kita itu ada di 2 tempat, ada di Kominfo, ada di Perpustakaan Kearsipan yang secara tingkat kota. Tapi kalau yang tingkat sekolah juga ada, ya, di tingkat siswa itu sendiri juga ada. Nah, bagaimana kalau siswa itu masuk ke jenjang SLT dan lain-lain? Dengan tumbuhnya kesadaran di SMP, nanti mereka malah mengajukan diri, Pak, tolong si arsip vital saya didigitalisasi. Nah, kita nanti akan menerima pelayanan mirip Dukcapil. Oh gitu. Nah, bikin KTP itu kan bisa ke camat, bisa ke RT, KRW, bisa ke lurah, ya, bisa juga ke kantor kita langsung. Jadi nanti kita akan ada semacam tempat pelayanan yang sifatnya digitalisasi arsip. Nah, itu semoga nanti dengan kantor yang representatif akan lebih terlayani ke masyarakat. Nyinggung-nyinggung masalah kantor kayaknya nanti aja deh. Karena akan ada surprise luar biasa dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan daerah Kota Cilegon. Pokoknya bakal punya gedung perpustakaan yang luar biasa banget. Baik Pak, terima kasih ini sudah mampir ke kantor Willy. Terima kasih sudah memberikan banyak sekali kayaknya ini motivasi, ilmu, segala macam sharing. Sahabat Willy Polen, terima kasih sudah menyimak obrolan kami. Sampai jumpa pada program podcast selanjutnya. Saya Mampram, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Simba, simpan dan baca. Salam arsipnya begini. Oh, salam arsip. Gimana Pak? Salam arsip. Awalnya literasi, bersatu jadi salam Simba. Simba singkatan dari simpan dan baca. Simpan dan baca. Oke, siap, mantap.